Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erni Masdupi, SE, MSI, PhD, selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Yang saya banggakan teman sejawat kelas metodologi penelitian yang berbahagia. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah diberikan kesempatan untuk berkumpul di room Zoom pada pagi hari ini. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya, Nurfa Natasha, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Yang mana pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai laporan penelitian. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Irma Olivia Andari dengan NIM 2005914 dan Rahmadini Putri dengan NIM 2005991. Untuk topik pembahasan materi kali ini terdiri dari yang pertama, tujuan penyusunan laporan, kedua, format laporan, dan yang ketiga, penulisan laporan. Sebelum masuk ke penyajian materi, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi untuk pemateri pertama kepada Rahmadini Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Putri yang akan menjelaskan materi mengenai tujuan penyusunan laporan. Nah, yang pertama ada tujuan penyusunan laporan, di mana laporan penelitian merupakan informasi yang disampaikan secara tertulis dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kesimpulan, hasil, atau temuan penelitian dan direkomendasi yang diperlukan. Laporan penelitian disusun berdasarkan suatu tujuan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Yang pertama, penelitian dasar, di mana tujuan dari penelitian dasar ini untuk pengembangan ilmu berdasarkan tujuan, dan maksud penelitian dasar ini di lingkungan perguruan tinggi dapat dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu penelitian dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, penelitian terapan, di mana tujuan dari penelitian ini untuk memecahkan masalah yang praktis yang dihadapi oleh institusi atau organisasi tertentu yang umumnya dilakukan di lingkungan pemerintahan atau bisnis. Selanjutnya ada format penelitian, teman-teman dapat lihat, di mana format penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pembukaan, yang berisi halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, kata pengantar, dan abstrak. Bagian kedua yaitu bagian isi, di mana yang berisi pendahuluan, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi. Bagian yang terakhir yaitu lampiran, di mana isinya formulir pengumpulan data, kalkulasi rinci, tabel umum, dan referensi. Selanjutnya ada bagian pembukaan, di mana terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah halaman judul, yang memuat informasi mengenai judul penelitian, judul laporan, identitas penyusunan laporan, kepada siapa laporan ditujukan, dan periode penyusunan laporan. Selanjutnya ada halaman pengesahan, di mana halaman pengesahan ini biasanya digunakan untuk laporan penelitian akademik yang berisi identitas peneliti, sumber biaya penelitian, otorisasi, dosen pembimbing penelitian, dan institusi yang berkepentingan. Sedangkan penelitian terapan tidak menggunakan halaman pengesahan. Selanjutnya ada daftar isi
yang memberikan informasi mengenai bagian dan subbagian pembahasan dalam laporan referensi nomor halaman. Selanjutnya ada kata pengantar, di mana memuat maksud dan tujuan dari penyusunan laporan. Kata pengantar ini dibuat secara ringkas dengan panjang 1-2 lembar. Next. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan bagian vital dalam laporan penelitian, karena bagian pembukaan dari laporan penelitian ini memberikan informasi secara ringkas mengenai alasan peneliti melakukan penelitian, aspek-aspek masalah yang diteliti, metode-metode penelitian yang digunakan, dan kesimpulan hasil penelitian. Abstrak umumnya dibuat dalam bahasa Inggris. Selanjutnya bagian isi, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang sedikitnya memuat 3 aspek, yaitu latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya beralih ke pemateri kedua yang akan melanjutkan membahas materi, yaitu kepada Irma Olivia Andari, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Irma Olivia Andari. Bagian isi yang kedua yaitu ada kerangka teoritis atau hipotesis. Kerangka teoritis ini disebut juga dengan landasan teoritis atau telaah literatur, yang mana terletak pada bab kedua. Jadi kerangka teoritis ini merupakan suatu kerangka atau model yang digunakan untuk membahas teori-teori atau konsep-konsep dalam suatu penelitian atau kajian. Kerangka teoritis biasanya terdiri dari konsep-konsep, variabel-variabel, dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teoritis ini merupakan untuk menciptakan sebuah kerangka teoritis yang baik, kita harus dapat menjelaskan konsep-konsepnya secara jelas, terintegrasi dengan baik, dan juga terbukti secara empiris melalui penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terletak pada bab ketiga. Merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Metodologi penelitian yang baik harus dapat menghasilkan data yang valid dan juga reliable, sehingga dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa hal yang diuraikan dalam bagian ini yaitu antaranya ada jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan atau metode statistiknya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu ditempatkan pada bab keempat. Hasil dan pembahasan ini merupakan suatu bagian yang penting dalam laporan penelitian karena merupakan rangkuman dari temuan atau hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian yaitu berisi gambaran hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Kemudian pembahasan. Pembahasan itu berisi interpretasi dari hasil penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang dijabarkan di dalam pendahuluan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk submateri terakhir akan saya sampaikan sendiri. Melanjutkan dari materi sebelumnya yang terkait bagian isi dari format laporan, selanjutnya yaitu kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi.
Kesimpulan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang memuat informasi mengenai kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang dibuat ini biasanya merupakan pendapat singkat dari peneliti, berdasarkan hasil dari pembahasan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat peneliti, selanjutnya membuat rujukan beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk perbandingan apakah temuan penelitiannya mendukung atau menolak hasil temuan penelitian sebelumnya. Berikutnya ada keterbatasan. Keterbatasan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mengemukakan kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang sedang dilaporkan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Faktor yang menyebabkan keterbatasan penelitian yaitu yang pertama, kompleksitas masalah yang diteliti, sehingga ini memungkinkan adanya pengaruh dari faktor lain, faktor yang tidak diteliti terhadap variabel yang sedang diamati. Yang kedua, ada aspek-aspek yang terkait dengan desain penelitian, misalnya penentuan waktu dan unit analisis setting penelitian. Yang ketiga, ada kelemahan pada penentuan kerangka sampel dan metode pemilihan sampel yang tidak acak. Kemudian, ada kemungkinan adanya kesalahan yang ditimbulkan oleh responden dan non-responden. Kelima, ada variabel yang diteliti dan instrumen pengukur yang digunakan. Dan yang terakhir, metode statistik yang digunakan dalam pengujian data. Yang terakhir dari bagian isi format laporan penelitian ini yaitu rekomendasi. Nah, rekomendasi pada penelitian dasar itu dimaksudkan sebagai masukan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang menggunakan topik sejenis dengan penelitian yang sedang dilaporkan. Sedangkan rekomendasi pada penelitian terapan itu biasanya berupa saran-saran untuk pembuatan kebijakan atau penentuan tindakan yang akan dilakukan. Next. Yang ketiga ada bagian lampiran. Laporan penelitian biasanya menyertakan lampiran-lampiran yang memuat formulir pengumpulan data, kalkulasi rinci, label, daftar pustaka, dan referensi. Materi yang dimuat dalam lampiran merupakan materi yang bersifat teknis atau rinci yang kurang relevan jika disajikan pada bagian isi laporan. Lampiran penelitian dapat memuat daftar pustaka untuk semua literatur yang menjadi bahan bacaan atau memuat referensi, yaitu terbatas pada literatur-literatur yang dikutip pada materi pokok laporan penelitian. Berikutnya, yaitu penulisan laporan. Nah, selain faktor yang telah kita bahas, ada faktor lain yang perlu diketahui oleh peneliti untuk menyusun laporan penelitian, yaitu proses penulisan dan teknik penulisannya. Masuk kepada proses penulisan. Proses penulisan laporan terdiri dari langkah-langkah yang sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan materi dan data. Kedua, menentukan format laporan. Setelah peneliti menyiapkan data dan materi yang akan dimuat dalam laporan, peneliti mempertimbangkan penyusunan format laporan secara keseluruhan. Ketiga, menyusun garis besar materi. Peneliti membuat garis besar materi sebelum memulai menulis draft atau konsep laporan. Yang keempat, menulis draft laporan. Dan yang kelima, editing. Peneliti mengedit penggunaan kalimat yang tidak efektif dan tidak efisien, kekeliruan tata bahasa, dan istilah-istilah yang digunakan. Sebelum sampai pada penyusunan laporan final, peneliti perlu mengevaluasi proporsi bagian-bagian dalam laporan dan relevansi pembahasan dari bagian awal sampai dengan bagian akhir laporan. Yang keenam yaitu menulis laporan final. Kedua ada teknik penulisan.
Nah, teknik penulisan laporan penelitian itu mempunyai variasi teknik dan gaya yang berpengaruh pada pembacanya. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan gelar biasanya menerbitkan ketentuan yang mengatur teknik dan gaya penulisan laporan penelitian mahasiswa. Ketentuan tersebut antara lain mengatur jenis kertas sampul dan isi laporan, ukuran kertas, panjang halaman, catatan, kutipan, gambar seperti tabel dan grafik, penulisan huruf, tanda baca, pemisahan kalimat, dan pemberian nomor. Yang pertama, catatan. Catatan dapat berupa referensi, penjelasan, atau komentar yang diletakkan di luar badan tulisan. Pemuatan catatan dalam laporan mempunyai maksud untuk menunjukkan sumber informasi atau memberikan tekanan penjelasan. Kemudian ada kutipan. Tujuan pengutipan adalah memberikan ilustrasi yang menjelaskan, menegaskan, atau memberi dukungan terhadap ide, argumentasi, atau kesimpulan penelitian. Berikutnya ada tabel dan grafik. Informasi yang disajikan dalam laporan penelitian biasanya berkaitan dengan informasi yang disusun, diklasifikasikan, diringkas, dan disusun dalam bentuk tabel atau grafik agar jelas dan mudah dipahami oleh pembaca laporan. Kemudian yang terakhir ada gaya. Gaya penulisan laporan penelitian mencangkup teknik-teknik penulisan seperti huruf, tanda baca, pemisahan kata, penggunaan singkatan, teknik penulisan paragraf, dan pemberian nomor. Nah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.